Begitu, bagaimana sih upaya dari Balik DPR untuk mendorong Ya, Badan Pangan Nasional? rapat ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas Baleg, yaitu melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah pernah dibuat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ada pasal yang sampai sekarang yang maksud dan tujuannya begitu penting, yaitu pasal 126 tentang pembentukan Badan Pangan Nasional. Badan ini dimaksudkan untuk mengatasi carut-marutnya tata kelola pangan kita. Kita tahu betul bahwa di satu sisi sering sekali ada harga yang tanpa terkendali, namun di sisi yang lain ada produk hasil pertanian yang begitu banyak berlimpah dan membusuk. Tentu hal ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus. Yang lain adalah lamanya badan ini tidak terbentuk, padahal sudah 9 tahun undang-undangnya. Ini menunjukkan ada persoalan serius menyangkut tentang tata kelola dari persoalan kepanganan kita. Bahwa ada persoalan ego sektoral antar kementerian yang menyebabkan badan ini tidak terbentuk, padahal fungsinya begitu bagus. Dengan adanya badan ini diharapkan ada tata kelola yang strategis dan menyeluruh dari hulu ke hilir berkaitan dengan potensi pangan yang dimiliki oleh bangsa ini. Tidak hanya urusan beras, tapi juga berkaitan dengan daging, ikan, dan juga bahkan rempah yang melimpah di Republik ini. Dengan ada badan ini yang harapan kami Presiden segera memutuskan, bahkan harus diberikan hak yang kewenangannya agak khusus, di samping melakukan regulasi sekaligus juga operator, sehingga fungsi lembaga ini sangat kuat di dalam melakukan penata kelolaan pangan, hasil pangan di Republik ini. Itu bagaimana sih Pak? Saya berpatokan dengan urusan data BPS. Data BPS begitu jelas bahwa per kuartal sampai bulan Januari dan Mei persediaan hasil panen padi, beras itu sangat berkecukupan. Oleh karena itu, ketika potensinya berkecukupan, seharusnya tidak dilakukan impor. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya lembaga badan ini untuk membuat neraca tentang ketersediaan pangan. Mungkin momen tertentu memang dibutuhkan impor. Tentu dasarnya harus jelas, misalnya panennya tidak berhasil, atau juga berkaitan dengan pangan yang lain, hasil lautnya misalnya tidak bagus. Tetapi itu tidak boleh dilakukan ketika sedang surplus seperti hari ini.